Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kematian, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kita mati dulu, kata Allah, kecuali kita sudah menjadi seorang Muslim. Dan kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Kapan kematian itu menghampiri, menjemput kita. Entah hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ataupun mungkin detik ini. Tidak ada yang tahu. Idza ja'a ajaluhum, kata Allah. Kalau ajal sudah sampai, la yastaghfiruna sa'atan. Tak dapat ditunda walau hanya sesaat. Wala yastaqdimun. Tidak dapat dimajukan. Pasti menjemput kita. Kita tidak dapat menghindari itu. Dan ingat, di dunia ini ada namanya kematian, kehidupan dan kematian. Dan kematian itu adalah sebuah takdir yang tak dapat dirubah, tidak dapat dinegosiasi. Dan itu, kematian adalah satu gerbang pertama yang akan kita lalui untuk menuju akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Saat nyawa kita dicabut, nafas kita akan tersenggal. Bibir kita akan terkunci. Badan kita tak berdaya. Dan pintu taubat tertutup hari itu. Tidak ada yang dapat menghindari namanya sakratul maut. Tidak ada yang dapat menolong kita ketika kita dihampiri sakratul maut. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sudah siapkah kita menghadapi kematian, menjumpai kematian? Sudah siapkah kita? Sudah banyakkah amal soleh yang kita kumpulkan di dunia ini? Dalam kita kehidupan ini, sudah siapkah kita? Kita mengumpulkan amal-amal soleh kita dalam pekerjaan, dalam berbakti kepada orang tua. Sudah banyakkah amal soleh kita? Sudah siapkah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tidak malu saat tubuh kita penuh dosa, saat kita banyak dosa, kita kotor dari dosa? Apa tidak malu berjumpa dengan Allah? Layakkah kita ditempatkan di surga nantinya? Banyak sekali orang-orang yang menyesal, yang telah mendahului kita, yang dahulunya di dunia ini hanya berpoya-poya, tidak memikirkan kematian untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan, menjalankan segala kewajiban yang Allah perintahkan, mengumpulkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus persiapkan itu. Kita harus persiapkan. Jangan sampai kita tidak siap. Kita harus ingat kematian, selalu ingat kematian. Setiap kita besok hidup lagi, besok diberikan kesempatan hidup lagi, kita ingat kematian. Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang berjiwa, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu, persiapkanlah segalanya dengan mengingat kematian. Celakalah kita jika di dunia ini, ketika kita diberikan kesempatan hidup, kita tidak pernah ingat kematian. Kita hanya terlena dengan dunia yang tidak ada apa-apanya, yang dapat membuat kita terlena, sia-sia hidup di dunia ini. Maka ingat kematian dengan banyak-banyak beramal soleh. Jangan kita sampai menyesal nanti ketika di akhirat. Tak ada satupun, sedikit pun amal soleh yang kita bawa. Laksanakanlah segala ibadah yang telah sesuai tuntunan Rasulullah SAW,
yang Allah wajibkan, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik. Banyak sekali ibadah yang dapat kita lakukan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya ibadah ini hanya satu yang jangan sampai kita tinggalkan. Seburuk apapun kita, senakal apapun kita, jangan tinggalkan satu ibadah ini, yaitu sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu ibarat sebuah tiang dalam agama. Kita dapat upayakan, kita dapat gambarkan sebuah rumah. Jika tidak ada penopang, tidak ada tiang, maka akan roboh. Sebuah kendaraan motor, jika tidak ada standar, dia akan roboh, terjatuh. Sebuah gedung, jika tidak ada penopangnya, tidak ada tiangnya, dia akan roboh. Seperti itulah kita. Orang Islam, tapi tidak pernah sholat, maka mau dibawa kemana kehidupan kita ini? Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tegas Allah sampaikan. Maka beribadah kepada Allah. Sholat. Saking pentingnya sholat ini, orang yang sakit pun masih disuruh sholat oleh Allah. Jika tidak dapat berdiri, maka duduk. Jika tidak bisa duduk, berbaring. Sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan. Itulah yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan amal soleh. Jika sholat sudah benar kita laksanakan, jika sholat sudah sesuai tuntunan, sesuai ilmu yang telah diajarkan, maka amal-amal ibadah yang lain mungkin akan kita jalankan. Pasti akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali amal soleh yang dapat kita kumpulkan untuk kita mempersiapkan ketika kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.